Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Ho Ping Hu bagian 15e. Penunjuk jalan itu menunjuk ke seberang danau. Danau itu tidak serapa luas dan keadaan di situ sunyi sekali. Di seberang sana tampak hutan lebat. Bagaimana kita harus menyeberangi danau ini? Tanya pula Aji. Tidak ada jalan lain menuju ke sana kecuali dengan menyeberang. Biasanya terdapat perahu-perahu kami di sini. Akan tetapi sekarang tidak tampak sebuah pun perahu. Tentu para pimpinan kami sudah mendengar dari teman-teman kami yang melarikan diri dan mereka menarik semua perahu ke darat agar Andika tidak dapat mendatangi sarang kami. Aku takut, karena kalau Ki Munding Hidung dan Ki Munding Bodas melihat bahwa aku telah menjadi penunjuk jalan, mereka pasti akan menyiksa dan membunuhku. Orang itu memandang ke arah seberang dengan muka pucat. Aji memandang keadaan sekeliling danau. Memang tidak ada jalan lain menuju ke seberang danau di mana terdapat hutan luas. Danau itu dikelilingi tebing yang tinggi sehingga untuk menuju ke hutan di seberang itu jalan satu-satunya hanya menyeberangi danau. Kalau mengambil jalan memutari tebing itu tentu akan makan waktu lama dan juga amat sukar karena terdapat jalan setapak. Sarang kalian berada di hutan seberang danau itu? Tanyanya. Benar, Den Mas. Kata orang itu. Lihat itu ada asap mengepul. Tentu asap dari dapur umum kami. Dia menuding ke seberang. Aji dan Sulastri melihat itu dan mereka percaya. Berapa banyaknya anggota gerombolan? Tanya Sulastri. Ada 50 orang lebih, Den Roro. Siapa saja yang menjadi pemimpin mereka? Aji bertanya. Pemimpin kami adalah Ki Munding Hidung dan adiknya, Ki Munding Bodas, dibantu oleh 5 orang. Kami membangun pondok-pondok kayu di dalam hutan itu. Matahari telah naik tinggi. Lastri, kita harus menyeberang. Kata Aji. Kurasa juga begitu. Akan tetapi dengan apa? Tidak ada perahu di sini. Mudah saja. Banyak bambu besar tumbuh di sana. Aji menuding ke kiri. Sulastri maklum. Heh kamu. Cepat tebang 3 batang pohon bambu besar dan buatkan rakit untuk kami satu. Bentaknya kepada orang itu. Orang itu mengangguk. Baik, Den Roro. Akan tetapi, saya tidak mempunyai alat menebang. Sulastri mencabut pedang Nogowilis. Aku yang akan menebang. Engkau harus membuatkan rakit untuk kami. Setelah berkata demikian, gadis itu mengajak anak buah gerombolan itu menghampiri rumpun bambu. Dengan 3 kali sabetan saja, 3 batang bambu yang besar dan sudah tua tumbang. Sulastri lalu memotong-motong 3 batang bambu itu sesuai dengan perunjuk orang itu. Karena orang itu memang ahli dalam pekerjaan itu, sebentar saja dia telah merampungkan pembuatan rakit yang kokoh. Terdiri dari bambu-bambu disejajarkan dan diikat dengan tali bambu yang kuat. Aji membantu anak buah gerombolan mengangkat rakit ke tepi danau. Setelah mereka siap menyeberang danau dengan rakit, orang itu memandang Aji dan mukanya pucat sekali, tubuhnya gemetar. Den Mas. Den Roro. Kasihanilah saya. Saya tidak berani ikut. Mereka tentu akan mencincangku melihat saya membawa Andika berdua ke sana. Kasihanilah saya. Jangan ajak saya ke sana. Engkau harus ikut. Kalau engkau tidak ikut, bagaimana kami tahu apakah engkau menipu kami atau tidak? Hayo ikut kami menyeberang. Sulastri membentaknya. Orang itu ketakutan dan memandang Aji dengan sinar mata penuh permohonan. Ikutlah. Aku akan melindungimu dari mereka. Kata Aji yang tidak dapat menyalahkan sikap Sulastri karena memang orang itu perlu ikut untuk menjamin bahwa dia tidak akan menipu mereka. Mendengar ucapan Aji itu, anggota gerombolan itu tampak lega dan dia lalu ikut naik ke atas rakit sambil membawa 2 potong kayu yang dibentuk sebagai dayung. Dia menyerahkan sepotong kepada Aji, kemudian 2 orang laki-laki itu mulai menggerakkan dayung.
Sulastri berdiri di depan sambil mengamati keadaan depan dengan waspada. Karena rakit itu didayung dua orang dan tenaga Aji yang mendayung amat kuat, rakit meluncur cepat. Danau itu termasuk kecil sehingga sebentar saja rakit itu sudah hampir mencapai seberang. Tiba-tiba tampak bayangan banyak orang bermunculan dari balik batang-batang pohon dan meluncurlah puluhan batang anak panah menyambar ke arah 3 orang yang berada di atas rakit. Karena Sulastri berdiri di bagian depan rakit, tentu saja ia yang lebih dulu menjadi sasaran hujan anak panah itu. Ia memutar pedangnya dan tampak gulungan sinar hijau menjadi perisai dan semua anak panah yang menerjang perisai gulungan sinar hijau itu runtuh dan terlempar ke kanan kiri. Anak buah gerombolan yang melihat penyerangan anak panah ini, berderu ketakutan dan dia sudah melompat ke dalam air, berenang sekuatnya berusaha menjauhi pantai itu. Akan tetapi beberapa batang anak panah menyambar ke arahnya. Terdengar dia menjerit dan dia tenggelam. Tampak gelembung-gelembung di permukaan air yang berwarna agak kemerahan. "Putar terus pedangmu, Lastri," kata Aji dan pemuda ini mengerahkan tenaganya mendayung sehingga rakit itu meluncur dengan cepatnya ke tepi danau. Anak panah semakin gencar meluncur dan menyerang, namun tidak sebatang pun mampu menerobos gulungan sinar hijau dari pedang Nogowilis yang diputar cepat sekali oleh Sulastri. Puluhan batang anak panah itu terlempar ke sana-sini, banyak di antaranya patah ketika bertemu sinar hijau. Setelah rakit meluncur dekat, dalam jarak 2-3 meter dari darat, Aji berseru kepada Lastri. "Lastri, kita mendarat." Aji melompat ke darat sambil memutar dayungnya sedangkan Sulastri melompat sambil memutar pedangnya. Mereka menangkis anak panah yang masih menyerang seperti hujan. Akhirnya mereka tiba dan berdiri di atas tanah. Tidak ada anak panah lagi menyerang, akan tetapi puluhan orang mengepung mereka. Orang-orang itu tampak terbelalak, kagum dan heran. Sama sekali mereka tidak mengira bahwa yang menyerbu sarang mereka itu hanya 2 orang muda, yang seorang malah seorang gadis remaja. Ketika mendengar laporan-laporan para anak buah yang melarikan diri dari Dusun Kapayun, mereka tidak mau percaya begitu saja. Akan tetapi sekarang mereka melihat buktinya, juga melihat betapa gadis remaja itu mampu menangkis semua anak panah dengan pedangnya. Yang berdiri paling depan adalah 2 orang yang jelas merupakan pimpinan mereka. Bahkan Aji dan Sulastri yang sudah mendengar dari anak buah gerombolan yang mereka tawan tadi siapa yang menjadi pemimpin mereka, segera dapat menduga siapa 2 orang tinggi besar yang mengenakan pakaian seorang senopati yang gagah dan mewah. Selain pakaian mereka terbuat dari kain halus dan potongannya seperti pakaian seorang senopati, juga mereka memakai kalung dan gelang yang terbuat dari emas. Begitu kakinya mendarat dan saling adu pandang dengan 2 orang laki-laki tinggi besar itu, Sulastri segera bertolak pinggang dengan tangan kiri dan pedangnya kini menuding ke arah muka 2 orang itu. "Heh, kalian berdua manusia-manusia curang dan licik. Kelihatannya saja kalian ini gagah perkasa dan tinggi besar, tidak tahunya kalian hanya pengecut-pengecut besar yang kalau berhadapan dengan musuh beraninya menggunakan racun dan main keroyokan. Aku mengenal siapa kalian. Kamu yang bermuka hitam tentulah si kerbau hitam, Munding Hideung, dan kamu yang bermuka putih tentulah si kerbau putih, Munding Bodas. Hayo, kutantang kalian untuk bertanding 1 lawan 1. Kalau main keroyokan ternyata kalian memang hanya kerbau-kerbau tolol yang pengecut." Semua anggota gerombolan itu terbelalak. Belum pernah selama hidup mereka menyaksikan seorang gadis remaja seberani dan segalak ini. Menantang Munding Hideung dan Munding Bodas. Dan menghina mereka lagi, menghina secara keterlaluan dan tidak kepalang tanggung. Bahkan Aji sendiri merasa betapa Sulastri telah menghina orang secara berlebihan. Akan tetapi tentu saja dia diam dan hanya waspada, siap menghadapi segala kemungkinan. Akan tetapi diam-diam dia pun kagum karena dia dapat menduga bahwa kegalakan sikap Sulastri itu memang disengaja untuk memanaskan perut 2 orang pemimpin gerombolan agar mereka menyambut tantangannya demi harga diri mereka. Hal ini menunjukkan betapa cerdiknya Sulastri. Dugaan Aji memang tepat dan ternyata akal Sulastri itu pun berhasil baik.
Wajah Munding Hideung yang hitam itu berubah menjadi semakin hitam dan wajah Munding Bodas yang putih itu kini tampak kemerahan. Dari sinar mata mereka tampak bahwa dua orang benggolan perampok itu marah bukan main mendengar ucapan Sulastri yang amat menghina mereka. Dua orang itu, kakak beradik Munding Hideung dan Munding Bodas, adalah tokoh-tokoh yang mewarisi aji kesaktian dari peninggalan kerajaan Pajajaran. Guru mereka adalah mendiang Ki Mahesasura, seorang datuk yang berasal dari kerajaan Pakuan, Bogor. Mereka memang digdaya sehingga tidak aneh kalau dua kali serangan pasukan Cirebon dapat mereka pukul mundur. Selain aji kanuragan, yaitu ilmu pencaksilat yang disertai penggunaan tenaga sakti, juga mereka mempelajari ilmu sihir dari mendiang guru mereka. Kakek dari Ki Mahesasura yang bernama Mahesa Badak, dahulu terkenal sebagai seorang datuk kerajaan Pakuan yang kemudian merajalela sampai ke kerajaan Pajajaran sukar dicari tandingnya. Mendiang Ki Mahesa Badak ini memiliki aji kesaktian yang dapat membuat dirinya berubah menjadi berbagai binatang buas. Dapat berubah menjadi seekor harimau, atau seekor kerbau liar yang amat ganas. Bertahun-tahun dia merajalela di kerajaan Pajajaran. Akhirnya, dia bertemu juga dengan seorang lawan yang sakti mandraguna, yang bukan lain adalah Sunan Gunung Jati yang semula dikenal dengan banyak nama, antara lain Nurullah, atau Syekh Ibnu Maulana. Ada pula yang menyebutnya dengan nama Faletehan atau Tagaril. Dia dikenal sebagai Sunan Gunung Jati karena setelah wafat dia dimakamkan di sebuah gunung yang disebut Gunung Jati dekat ibu kota Cirebon. Ketika kebetulan Sunan Gunung Jati berada di kerajaan Pajajaran, dia bertemu dengan kakek bernama Ki Mahesa Badak ini. Mereka bertanding, kabarnya sampai sehari semalam lamanya dan akhirnya Ki Mahesa Badak harus mengakui keunggulan Sunan Gunung Jati, penyebar agama baru Islam itu. Semenjak itu, Ki Mahesa Badak mengundurkan diri ke pegunungan Careme sampai anak cucunya yang hidup sebagai petani juga tidak pernah meninggalkan pegunungan Careme. Dia menurunkan ilmu-ilmunya kepada keturunannya, akan tetapi setelah ilmu-ilmu itu dipelajari oleh dua orang buyutnya, yaitu Ki Munding Hideung dan Ki Munding Bodas, ilmu-ilmu itu hanya tinggal kurang lebih setengahnya saja. Pada zaman itu, seorang guru menurunkan ilmu kepada muridnya tidak sepenuhnya sehingga makin lama ilmu itu semakin merosot tingkatnya. Biarpun demikian Ki Munding Hideung dan Ki Munding Bodas masih mewarisi aji kesaktian yang cukup hebat. Di antaranya mengubah diri menjadi harimau besar yang ganas. Maka, tentu saja mereka menjadi marah sekali ketika ada seorang gadis remaja menghina mereka di depan anak buah mereka. Kemarahan membuat mereka menjadi lengah, kemarahan membuat mereka lupa betapa pembantu mereka, Ki Sajali dikabarkan tewas di tangan gadis ini dan 20 lebih anak buah mereka dibuat kocar-kacir, ada yang tewas dan ada yang terluka. Sisanya melarikan diri dan melapor kepada mereka berdua. Mereka lupa bahwa mereka kini sedang berhadapan dengan lawan yang sakti mandraguna. Mereka terlalu tekebur dan mengandalkan kekuatan sendiri, memandang rendah kepada orang lain. Dua kakak beradik itu saling pandang dan maklumlah mereka akan isi hati masing-masing, bahwa mereka harus membunuh gadis remaja yang telah melontarkan penghinaan yang amat menyakitkan hati mereka itu. Mereka berkemak-kemik membaca mantera, lalu keduanya mengeluarkan suara gerengan yang menyeramkan. Bukan suara manusia lagi, melainkan suara harimau yang menggereng-gereng marah, lalu suara itu makin meninggi menjadi auman harimau yang menggetarkan hati. Tiba-tiba mereka berdua menurunkan kedua tangan ke atas tanah, seperti merangkak, berjungkir balik 3 kali dan dua orang kakak beradik itu seketika berubah menjadi 2 ekor harimau sebesar anak lembu. 2 ekor harimau itu mengaum-aum, mendesis memperlihatkan taring dan mencakar-cakar tanah dengan kedua kaki depan membuat tanah dan batu berhamburan. Sulastri tidak merasa gentar. Gadis itu melintangkan pedangnya dan siap melawan 2 ekor harimau itu dengan pedangnya. Akan tetapi Aji lalu melangkah ke depan. Mundurlah, Lastri. Biarkan aku yang menghadapi permainan mereka ini. Aji kini maju menghadapi 2 ekor harimau yang tampaknya menjadi semakin ganas. Auman mereka menggetarkan seluruh tepi danau, bergema di dalam hutan di belakang mereka. Akan tetapi Aji tenang-tenang saja, lalu dia membungkuk,
meraup tanah dengan kedua tangannya lalu menyambit 2 ekor harimau itu dengan tanah yang digenggamnya. Demi asma Gusti Allah, yang palsu akan lebur, dari tanah kembali menjadi tanah. Makhluk jadi-jadian, kembalilah kalian ke asalmu. Sambitan itu dengan tepat mengenai kepala 2 ekor harimau yang mengaum-aum dan sungguh aneh. 2 ekor harimau besar yang kelihatan amat liar dan kuat itu, begitu terkena hantaman tanah itu, roboh terguling-guling dan ketika mereka bangkit kembali, mereka telah berubah menjadi Ki Munding Hideung dan Ki Munding Bodas. 2 orang itu membelalakan mata dan memandang kepada Aji dengan penuh kemarahan. Keparat! Bentak Ki Munding Hideung sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah Aji dan Sulastri yang kini sudah melangkah maju di samping Aji. Katakan siapa kalian dan mengapa kalian berdua membuat kacau di wilayah kami? Dengan sikap tenang namun suaranya yang lembut penuh wibawa, Aji menjawab. Ki Munding Hideung dan Ki Munding Bodas. Benarkah kalian yang bernama demikian dan menjadi pimpinan gerombolan yang suka mengacau di Kadipaten Cirebon selama ini? Benar, kamilah pimpinan gerombolan Munding Hideung. Siapa kalian? Aku bernama Lindu Aji dan gadis ini adalah Sulastri. Kami berdua merupakan utusan dari Gusti Pangeran Ratu di Cirebon untuk menangkap kalian yang mendatangkan kekacauan. Hawahaha. Ki Munding Hideung tertawa bergelak. Adi Munding Bodas, kamu dengar ocehan bocah ini? Mereka hanya datang berdua tanpa pasukan dan katanya hendak menangkap kita. Hahaha. Ki Munding Bodas juga tertawa bergelak. Heh, kalian 2 ekor kerbau gila yang tolol. Apa kalian berani menerima tantanganku tadi untuk bertanding 1 lawan 1? Atau kalian adalah pengecut-pengecut yang hendak melakukan pengeroyokan? Kalau begitu pun kami berdua tidak takut dan akan membasmi kalian semua. Gadis sombong. Aku yang akan menandingimu dan kalau engkau tertawan olehku, engkau harus menghiburku sampai aku merasa bosan dan membunuhmu. Teriak Ki Munding Bodas dan dia sudah menerjang gadis itu menggunakan sebatang senjata ruyung, yakni sebuah penggada terbuat dari galih asem, bagian tengah pohon asam, yang diberi benjol-benjol runcing. Senjata yang menggiriskan ini berat sekali, akan tetapi Ki Munding Bodas dapat menggerakkannya dengan cepat seolah senjata itu hanya seringan kayu. Angin mengiuk dan menyambar ketika dia menyerang Sulastri dengan ruyungnya. Wutut! Wes! Pukulan ruyung ke arah kepala Sulastri itu dapat dielakkan gadis itu dengan mudah ke kiri dan dari bawah pedangnya mencuat dan menusuk ke arah perut lawan. Ki Munding Bodas terkejut sekali melihat betapa serangannya dibalas secara langsung oleh gadis itu. Dia memutar pergelangan tangannya. Ruyungnya yang tadi luput menghantam kepala gadis itu membalik ke bawah dan menangkis pedang bersinar hijau itu. Ki Munding Bodas mengerahkan seluruh tenaganya dengan maksud untuk memukul patah pedang lawan atau setidaknya membuat pedang itu terlepas dari pegangan tangan Sulastri. Ceringgi. Biarpun ruyung itu terbuat dari kayu asam, akan tetapi keras sekali dan bertemunya ruyung dengan pedang itu sampai menimbulkan bunga api yang berpijar. Alangkah kaget hati Ki Munding Bodas ketika melihat bahwa pedang hijau di tangan gadis itu sama sekali tidak patah atau terlepas, bahkan sebaliknya dia merasa tangan kanannya tergetar hebat, tanda bahwa tangan kecil lembut putih mulus yang memegang pedang itu memiliki tenaga sakti yang dahsyat. Barulah dia menyadari bahwa gadis itu bukan sekedar sombong melainkan benar-benar merupakan lawan yang amat tangguh. Maka dia pun segera memutar ruyungnya dan mengamuk dengan mengerahkan semua tenaganya dan mengeluarkan semua ilmu silatnya. Namun, Sulastri tidak menjadi gentar dan dapat mengimbangi permainan senjata lawan, bahkan ia pun tidak mau mengalah melainkan membalas serangan dengan serangan yang berbahaya dan mematikan. Terjadilah pertandingan yang seru dan mati-matian. Sementara itu, melihat adiknya sudah saling serang dengan gadis berpedang sinar hijau itu, Ki Munding Hideung lalu mencabut senjatanya, sebatang parang, golok, yang besar dan berat. Bocah lancing, mampus kau! Bentaknya dan parangnya yang sudah menyambar dengan amat cepat dan kuatnya ke arah leher Aji. Agaknya dia ingin memenggal kepala pemuda itu dengan 1 kali bacokan. Singgi.
Golok itu menyambar lewat atas kepala Aji ketika pemuda ini mengelak dengan merendahkan tubuhnya. Akan tetapi dengan amat cepat, golok itu seperti terbang membalik dan sudah menyambar lagi ke arah dadanya. Bukan main cepatnya gerakan golok di tangan Munding Hidung itu. Namun Aji lebih cepat lagi. Dia sudah melangkah ke belakang sehingga ujung golok menyambar lewat di depan dadanya. Akan tetapi kembali golok itu membalik dan sudah menyerang lagi dengan cepat, menyambar ke arah kedua kaki pemuda itu. Para pecinta dan subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.